Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotamar Kusumanindata. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa di Universitas Sriwijaya Palembang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kembali salah satu masalah yang ada di dalam pendidikan Indonesia yang tampaknya kecil tetapi sebenarnya berdampak besar ya bagi peserta didik itu sendiri. Namun sebelum kita masuk ke topik tersebut, akan lebih baik saya akan mengajak kita semua untuk bernostalgia dengan melihat gambar ini begitu. Ini adalah gambar yang mungkin kita sudah pernah melihat semuanya ya, atau bahkan menggambar ini semua, yaitu adalah gambar dua buah gunung dengan matahari menyelinap di antara dua gunung tersebut, kemudian ada jalan di tengahnya, kemudian ada rumah di salah satu sisinya atau sawah begitu. Nah, ini pertanyaan mengapa kita satu Indonesia bisa kompak menggambar ini semua? Padahal kita memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda begitu. Indonesia kan memiliki bentang alam yang berbeda. Ada yang tinggal di dekat pantai, dekat pesisir pantai, ada yang tinggal di perkebunan gitu, ada yang tinggal di desa yang berada di dekat sungai begitu. Ada pula yang tinggal seperti pada gambar itu yang tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, jadi pertanyaan mengapa kita bisa kompak menggambar ini begitu. Ternyata setelah saya pikirkan, mengapa kita bisa kompak menggambar ini, setelah saya pikirkan adalah kita pada saat kecil, pada saat sekolah, kita itu seolah-olah terpaksa ya, seolah-olah terpaksa menggambar ini agar kita tidak bisa berbeda, dalam artian kita tidak beda dengan teman kita begitu. Jika teman kita menggambar gunung, dua buah gunung, terus kita ikut-ikutan. Tapi kalau kita tidak ikut, kita seolah-olah bersalah begitu, karena kita berbeda dari yang lain gitu. Nah, ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, kok bisa ya anak yang tinggal tidak di pegunungan bisa menggambar gunung begitu? Apakah itu dia pernah melihatnya pada saat liburan atau bagaimana begitu? Ternyata setelah saya pikirkan, hal ini menjadi masalah begitu, karena akhirnya jika seorang peserta didik hanya berfokus meniru saja, mengikuti saja teman-temannya, itu dia hanya cenderung mengikuti pola-pola yang sama dari temannya begitu. Dia tidak menimbulkan, dia tidak meningkatkan kreativitasnya sendiri begitu. Nah, oleh karena itu harusnya peserta didik itu dibebaskan untuk menggambar apa saja dan ditekankan bahwa tidak harus sama begitu, tidak harus sama dengan temannya, bebas berkreasi dan lain sebagainya begitu. Nah, hal ini berkaitan dengan mata pelajaran lainnya, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mata pelajaran bahasa Indonesia itu terdapat tugas-tugas yang berkaitan dengan kemampuan menulis. Misalnya menulis puisi, menulis cerita pendek, kemudian ada juga menulis esai begitu. Namun apa yang menjadi masalah di sini begitu? Yang menjadi masalah di sini adalah peserta didik itu terkadang sulit untuk menulis, sulit untuk mencurahkan idenya ke dalam sebuah kertas. Misalnya seorang peserta didik diminta gurunya membuat sebuah puisi, namun dia sendiri tidak tahu apa yang ingin dia buat menjadi sebuah puisi begitu. Akhirnya dia mungkin melihat punya temannya membuat A, maka dia ikuti dengan membuat A juga, sehingga tidak muncul kreativitas dan karya yang dia buat, karya tulis yang dia buat itu tidak terasa jujur begitu, tidak berasal dari pengalamannya sendiri begitu. Nah, oleh karena itu perlu sebuah model dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu model yang mengedepankan kebebasan peserta didik untuk membuat suatu karya berdasarkan pengalamannya sendiri atau berdasarkan apa yang pernah dia lihat, dia rasakan begitu. Nah, salah satu model yang cocok untuk membebaskan peserta didik tersebut adalah model pembelajaran writing in here and now. Nah, jadi model pembelajaran writing in here and now ini itu mengedepankan kepada pengalaman peserta didik dalam menulis begitu. Jadi peserta didik itu diarahkan untuk menulis apa yang dia pernah rasakan, apa yang pernah dia alami saja begitu. Dia tidak harus jauh-jauh, misalnya dia tidak pernah ke pantai, dia tidak pernah ke gunung, dia hanya seumur hidupnya tinggal di pedesaan, di dekat sungai begitu. Tetapi dia tidak mampu jika disuruh menulis yang berkaitan dengan pegunungan, dengan pesisir pantai begitu. Nah, seharusnya kita sebagai pendidik itu tidak memaksakan peserta didik untuk melakukan suatu tugas yang tidak pernah dia alami begitu. Oleh karena itu,
pada model ini, model writing in here and now, peserta didik itu diberikan semacam kebebasan, semacam kesempatan gitu untuk mencurahkan apa saja yang dia pernah alami begitu. Nah, tentu saja kemampuan menulis peserta didik itu berbeda-beda ya. Kemampuan peserta didik itu berbeda-beda terutama dalam hal menulis. Ada peserta didik yang dia itu menulisnya bagus, ada yang menulisnya masih kurang begitu, masih kurang ahli, atau bahkan ada peserta didik yang dia itu bisa menulis, tetapi pada saat disuruh menulis hal yang lain, misalnya dia bisa menulis puisi, tetapi kalau diminta menulis cerpen dia masih kurang bagus atau masih kurang maksimal gitu. Nah, disinilah peran guru sebagai fasilitator pembelajaran untuk mengarahkan peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran writing in here and now ini, mengarahkan peserta didik agar bisa menulis karya sastra, karya fiksi, karya non-fiksi sesuai dengan pengalamannya begitu. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan guru adalah bertanya terlebih dahulu kepada peserta didik begitu. Peserta didik ditanya apa yang pernah dia alami. Misalnya, pagi hari sebelum berangkat sekolah dia kemana begitu. Pagi hari sebelum dia mengerjakan tugas di mata pelajaran lain, dia kemana begitu. Kemudian ditanya lagi, sepulang sekolah kamu biasanya melakukan apa begitu. Atau mungkin jika ingin lebih luas lagi ditanya, kamu pernah liburan kemana begitu. Nah, itu akan merangsang peserta didik untuk bercerita kepada pendidik atau kepada gurunya begitu. Nah, dari sana guru mengarahkan siswa untuk menuliskan pengalamannya tersebut ke dalam karya sastra atau karya tulis yang ditugaskan oleh guru. Misalnya, guru tersebut meminta siswa menulis cerita pendek. Nah, pengalaman siswa itu misalnya adalah pergi memancing begitu. Misalnya peserta didik itu hobi memancing. Misalnya setelah ditanya, kamu pulang sekolah kemana? Saya pulang sekolah pergi memancing bersama teman, Bu. Oh, kamu sedang memancing ya? Biasanya dapat ikan apa? Di mana kamu memancing gitu. Jadi kita gali terus sebagai pendidik, kita gali terus informasi yang ada dalam peserta didik. Kemudian kita arahkan, oh kamu kalau mau menulis cerita pendek, coba kamu tulis tentang kegiatan kamu memancing. Karena ini cerita pendek yang bersifat fiksi, kamu bisa mengubah tokoh yang ada di dalam cerita itu. Bisa kamu yang jadi tokoh utamanya atau mungkin temanmu yang menjadi tokoh utamanya. Sehingga hal tersebut bisa menciptakan karya sastra atau karya tulis dari peserta didik yang bersifat jujur begitu. Jadi karya-karya yang dihasilkan oleh peserta didik itu cenderung natural gitu. Sesuai dengan isi hatinya, sesuai dengan pengalaman yang pernah dia alami begitu. Nah, oleh karena itu, model ini sangat bagus ya untuk melatih kemampuan menulis peserta didik karena peserta didik tidak usah pusing untuk misalnya seperti contoh gambar dua gunung tadi ya. Anggaplah guru itu menugaskan untuk misalnya guru yang tidak memakai model ini, guru yang tidak memakai model menugaskan siswanya untuk buatlah tulisan tentang gunung, kemudian udaranya sejuk dan lain sebagainya begitu, tentang pegunungan misalnya. Tapi peserta didiknya tidak pernah melihat gunung sama sekali begitu, tidak pernah merasakan bagaimana sejuknya udara pegunungan begitu. Yang dia rasakan apa? Yang dia rasakan hanya misalnya memancing di sungai karena rumah dia berada dekat sungai begitu. Nah, disinilah guru yang memakai model writing in here and now itu tidak berpikir demikian. Guru yang memakai model pembelajaran writing in here and now ini, dia itu membebaskan siswa dan membantu siswa mengarahkan. Yang menulis tetap siswa, yang menulis tetap peserta didik, tapi guru mengarahkan agar peserta didik itu tidak mengalami kesusahan atau kesulitan dalam menulis ya. Oleh karena itu, model ini menjadi model yang tepat untuk mengajarkan peserta didik dan melatih kemampuan menulis peserta didik. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada banyak sekali model pembelajaran, namun menurut saya ini salah satu model yang bisa kita pertimbangkan sebagai pendidik dalam melatih kemampuan menulis peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.